Let's say prayers. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Chitta chat, please. So we are going to do revision. So can you tell him the page? Ya. Revision for the Jadi chitta. kita ambil buku baru. Kita di halaman 79 ya. Page 79 for the new book, Dr. Mon. Oh, the new books now. Ya. So the English version is page 58. Okay, you got the new book. Very nice. You have two Abhidhamma books now. You can put one at home, one at the office. So read where you are. So now, in the Kama Vajra Chitta, we have 12 Akusala Chitta, 18 Ahituka Chittas, and 24 Kama Sobhana, no? Sense fear, beautiful consciousness. And again, in 12 Akusala Chittas, we have 8 Lopa Mula Chitta, 2 Dosa Mula Chitta, and 2 Moha Mula Chitta. And you have you should practice writing the names of these 8 Lopa Mula, greed-rooted consciousness. The same thing, the 2 anger-rooted consciousness, and 2 the ignorance-rooted consciousness. Try to write in Pali. So, like when you appear for examination, they ask also those, the Pali names. So better to practice writing. Okay. Sekarang kita coba memasuki ulasan singkatnya, di mana di dalam mempelajari kesadaran kemarin cita. Jadi kita tahu bahwa di dalam 54 kama wacara kita di dalam alam kama kita mempunyai 54 kama wacara cita yang terdiri dari 12 akusala cita, 18 ahetuka cita, dan 24 kama sobhana cita. Jadi kemudian kita melihat ke 12 akusala cita. Di sini kita mendapati 8 loba mula cita, 2 dosa mula cita, dan 2 mohana mula cita, yaitu kesadaran dengan akar keserakahan, kesadaran dengan akar kebencian, dan kesadaran dengan akar kegelapan batin atau ketidaktahuan. Jadi sebaiknya Anda juga bisa melafalkan atau mempelajari arti-arti dalam bahasa Palinya, karena dalam ujian sering dipakai bahasa Pali. Then we have 18 rootless consciousness, the Ahituka Chaitas. We also divide them into 3 groups. Akusala Vipaka, immoral resultant consciousness. And then Ahituka Kusala Vipaka, rootless moral consciousness Chaita, 8 of them. And 3 Ahituka Kriya, rootless functional consciousness. Again, you should know the names and you should practice writing the Pali names. They are mainly the Pancha Vijnana, I consonant, E consonant, etc. So the 12 and 18 Chitta, you get 30 Chitta. We call them Asobhana, not beautiful consciousness. So these immoral Chittas are really not beautiful. And they are also we say unwholesome consciousness, as they associate with 3 immoral roots, which are the cause of all suffering and all evil actions in the world. And we call these the Sobhana, not beautiful consciousness,
because they do not associate with beautiful roots. And they are not unwholesome. No, they are quite wholesome, we should say, because they help us to be aware of the five sense objects. Okay. Demikian juga untuk ke-18 ahetuka cita, kita juga membagi atas menjadi 3 kelompok dengan masing-masing yang pertama 7 akusala wipaka cita, 8 ahetuka kusala wipaka cita, dan 3 ahetuka kiriya cita. Di sini juga kita diminta untuk mencoba mempelajari arti-arti dalam bahasa Palinya. Jadi di sini kita melihat ada 5 kesadaran pintu indera. Juga di dalam yang di sini, jadi ini adalah merupakan hasil atau wipaka daripada akusala cita. Jadi dia adalah merupakan juga dia berakar pada ketidakbermoralan. Jadi kemudian kita melihat ada ahetuka kusala wipaka, yaitu kesadaran panca indera yang berasal dari sebenarnya dia dimasukkan ke dalam ahetuka atau asobana di sini karena memang dia tidak mempunyai akar yang bajik, ya, tidak berdasarkan akar yang kebajikan. Namun sebenarnya mereka juga mempunyai hal-hal yang baik karena berfungsi sebagai kesadaran pintu indera. Kita melihat bahwa kalau yang akusala cita dia benar-benar tidak bermoral, tidak indah, karena memang mereka mempunyai akar keserakahan, kemarahan dan ketidaktahuan. Di sini sungguh adalah merupakan suatu kondisi yang tidak bajik, tidak indah. Jadi di sini kita masing-masing mempelajari artinya juga dalam bahasa Palinya tentu. Jadi ini sampai sini masukkan ke dalam asobana cita, yaitu kesadaran yang tidak indah. As these 18 rootlet consciousness, they help us to be aware of all the 6 sense objects. All of them arise in the Buddha, in Arahats. So they are not the unwholesome consciousness. And if you subtract these, the asopana, not beautiful consciousness, from the total number of chaitas, that is 89 and 121. So we get all the rest. We call them beautiful consciousness. So there will be 59 in the brief method. The brief method means the vipassana method. And then the 121 is the samatha yanika method. So 121 is of subtract 30, you get 91. They are beautiful consciousnesses. Jadi kalau kita melihat dari keseluruh kesadaran yang bisa muncul pada seorang manusia, baik pada manusia awam ataupun juga bisa muncul pada arahat dan Buddha, total ada 121 kesadaran dalam metode luas dan 89 kesadaran dalam metode singkat. Jadi kalau kita melihat di sini dari keseluruhan daripada kesadaran tersebut, kita hanya mendapati 30 kesadaran yang tidak indah. Selain itu sebenarnya termasuk kesadaran yang indah. Apa saja kesadaran indah tersebut? Kalau kita melihat dari ke-89 kesadaran berdasarkan metode singkat dikurangi dengan 30, maka ada 59 kesadaran sebenarnya yang indah, dan kalau dari 121 dikurangi 30 berarti ada 91 kesadaran yang termasuk kesadaran yang indah di sini. If you subtract this 30 sopana from this 54 kama vaca citta, you get 24. So we call this kama sopana citta. And they are divided into 3 groups: 8 kama vachara kusala, 8 kama vachara vipaka, and 8 kama vachara kriya cittas. So again, you should practice writing the Pali names of these 8 Mahakusala Chaitas. And the names of Mahavipaka and Mahakriya are the same as the Mahakusala. You just change Kusala into Vipaka or Kriya. Jadi kalau dari ke-54 kesadaran kamawacara cita,
kita membuang 30 kesadaran yang tidak indah, maka kita akan mendapatkan 24 kama sobana cita, yaitu 24 kesadaran duniawi atau kesenangan di alam kesenangan indria yang indah. Jadi dari 24 kama sobana cita kita juga bagi menjadi 3 kelompok sebagai 8 maha kusala cita, 8 maha vipaka cita, dan 8 maha kriya cita. Jadi kita juga harus mempelajari arti-arti dalam bahasa Palinya dengan baik. Now in the Rupa Vajra Chaitas, there are 15, and also we divide into 3 equal groups. So we call them Rupa Vajra Kusala 5, Rupa Vajra the Vipaka 5, and Rupa Vajra Kriya 5. So when we perform meritorious deeds, without attaining the jhana, we are performing only with Maha Kusala Chaita. And when we meditate and attain the jhana, so we get this 5 Rupa Vajra jhana. And these are the Rupa Vajra Vipakas, are the resultant of these, the 5 Rupa Vajra Kusala Chaita, and they function as the rebirth consciousness, life continuum, and death consciousness of Rupa Brahmas. And these Maha Vipaka Chaita, they function as rebirth consciousness, life continuum, and death consciousness of human being and celestial beings. Demikian juga untuk tingkat rupa wacara cita. Untuk rupa wacara cita ada 15 rupa wacara cita yang masing-masing kita bagi menjadi 3 kelompok juga, yaitu 5 kusala wacara, 5 rupa wacara kusala cita, 5 rupa wacara vipaka cita, dan rupa wacara kriya cita. Jadi apabila kita pada saat kita bermeditasi, di mana pada saat itu kita belum mencapai ke tingkat jhana. Jadi artinya pada saat itu kesadaran yang kita kembangkan adalah maha kusala cita. Namun apabila kita bisa mencapai ke tingkat jhana, pada saat itu kesadaran yang muncul pada seseorang yang bermeditasi dalam tingkat jhana adalah munculnya salah satu dari 5 wacara kusala cita di sini yang muncul. Dan di sini kita melihat bahwa di sini ada rupa wacara vipaka cita yang merupakan kesadaran hasil dari 5 wacara kusala cita. Dia menghasilkan hasilnya di kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup, dan kesadaran kematian daripada seorang Brahma. Namun kalau kita manusia, kita terlahirkan dengan Mahavipaka Cita, salah satu dari 8 Mahavipaka Cita. And in the immaterial sphere, we call Arupa Ram. We have 12 Arupa Vajra Chaita. We also divide them into 3 groups equally. So if you can develop higher jhana, you can get the Arupa Vajra Kusala jhana Chaitas. And the Arupa Vajra Vipaka Chaitas are the resultant of these Arupa Vajra Kusala Kama, and they function as rebirth consciousness, life continuum, and death consciousness, Arupa Brahma. And this 5 Rupa Vajra and these 15 and 12, the jhana Chaitas, they are collectively known as the Mahekata Chaita. So there are 27 Mahekata, jhana Chaita. They are more developed and more exalted than the Kama Vajra Chaitas. So this 5 Rupa Vajra Kusala Chaita and 4 Rupa Vajra Kusala Chaita, collectively we call them 9 Mahekata Kusala Chaitas. And when the Arahats, they develop the jhana, instead of Kusala Chaita, they get 9 Mahekata, Kriya jhanas. Okay. Demikian juga untuk ke-12 arupa wacara cita. Kita juga membagi menjadi 3 kelompok. Arupa wacara kusala cita 4, arupa vipaka cita 4, dan arupa kriya cita 4. Jadi di sini apabila kita bermeditasi ke tingkat arupa wacara, pada saat itu kesadaran yang muncul adalah kesadaran arupa. Dan apabila seorang arahat yang bermeditasi dengan menggunakan samatha bhawana mencapai ke tingkat rupa jana ataupun arupa jana, jadi mereka bermeditasi dengan yang muncul kesadaran rupa kriya cita ataupun arupa kriya cita. Jadi kita di sini juga melihat
hasil daripada arupa wacara kusala kama, dia akan menghasilkan wipakanya itu berupa arupa wipaka cita yang menjadi kesadaran kelahiran kembali, kesadaran kelangsungan hidup dan kesadaran kematian daripada seorang Brahma arupa di alam arupa. Nah, namun kalau kita melihat dari ke-15 daripada rupa wacara cita dan 12 arupa wacara cita, mereka kita gabungkan secara bersama-sama disebut juga dengan 27 mahagata cita. Ke-27 mahagata cita ini jauh lebih berkembang dan jauh lebih agung dibandingkan dengan mahakusala cita. Jadi di sini kalau kita melihat, artinya kita coba membagikan ke 9, 5 dan 4 rupa wacara cita dan 4 arupa wacara cita secara bersama-sama mereka juga disebut dengan 9 mahagata kusala cita. Demikian juga di sini 9 rupa mahagata wipaka cita dan 9 mahagata kiriya cita. After you can develop the 9, the Kusala Jhana Chaitas in the 10 Kasina meditation, you can practice to attain supernormal power. And that supernormal power is the supernormal wisdom associated with the 5th Rupa Vajra Kusala Chaita. And this 5th Rupa Vajra Kusala Chaita, when it associates with the supernormal wisdom, we call them Kusala Abhinyana Chaita. For the Arahats, they use the 5th Rupa Vajra Kriya Chaita as the basis for developing supernormal power. And when this 5th Jhana Kriya Chaita associates with supernormal wisdom, it is called Kriya Abhinyana Chaita. Ya. Di sini juga kita melihat di luar daripada kesadaran yang kita sebutkan tadi, kita ada melihat adanya bin, artinya abinya. Ya. Jadi abinya tersebut adalah suatu kekuatan supranatural yang bisa dicapai apabila kita telah mahir dalam mengembangkan ke-9 jana melalui 10 kasina dan kemudian kita mengulang dengan kesadaran abinya. Mengembangkan 9 kasina di luar akasa dengan 14 cara. Jadi apabila kita mengembangkan abinya menggunakan rupa wacara cita yang kelima, maka di sini kita menyebutkan sebagai rupa wacara sebagai kusala abinya cita. Ya, namun bagi seorang arahat yang mengembangkan keabinyanya, mereka mencapai ke rupa wacara cita kelima sebagai landasannya, rupa wacara cita sebagai landasannya, maka kesadaran yang muncul pada saat itu adalah kiriya abinya cita. Now when you perform vipassana, in the vipassana yanika way, you can develop 4 Lokutara Kusala Chaita and 4 Lokutara Vipaka Chaitas. So, these Lokutara Kusala and Vipaka Chaitas are the same as the 4 Mega Chaita and the 4 Phala Chaita. And these, in the Vipassana Yanika way, when you are undertaking Vipassana, you can meditate either with the Mahakusala, Somanasa Chaita, or Mahakusala, the Upekha Sagadam, the Chaita. So the Lokutara, the Kusala and Vipaka Chaita, they can be either Somanasa or the Upekha. So we give them the sign plus or minus. Okay. Ya, jadi kalau kita melihat ke Lokutara Cita dalam hal ini dengan Vipassana Yanika, jadi kita melihat di sini kita bisa mengembangkan 4 Lokutara Kusala Cita dan 4 Lokutara Vipaka Cita yang sama dengan ini jalan dan ini juga hasil sebenarnya. Jadi di sini karena kita mengambil dengan Vipassana Yanika, maka dalam arti kita belum mencapai jana, kita sudah memasuki Vipassana, maka pada saat itu simbol-simbol di sini bisa positif dan negatif karena mereka pada saat itu dengan mencapai ke tingkat konsentrasi daripada upacara samadhi, di sini mereka bisa dengan perasaan senang ataupun perasaan netral pada saat itu. Jadi tidak tergantung kepada faktor jana. Demikian juga untuk Lokutara Vipaka Cita juga di sini tetap bisa dengan perasaan senang ataupun perasaan tidak memihak atau netral.
When you use samatha yanika way for undertaking vipassana, then these, the Lokuttara Citta, Kusala and Vipaka Citta can associate with 5 Rupa Vajra jhana. So we get 4 Sotapatti Magga and 5 Skadagami Magga Citta, 5 Anagami Magga Citta and 5 Arada Magga Citta. Altogether we get 20 Magga Cittas. In the same way, we also have 20 the Phala Citta, or we call in English fruition. The fruition, the result of these, the Kusala Citta. Kalau kita mengambil dengan samatha yanika, jadi kita melihat di sini kita baik Sotapatti di Magga Citta ataupun di Phala Cittanya ini bisa berasosiasi dengan faktor-faktor jhana di sini. Jadi kita bisa mengambil ke tingkat meditasi tersebut bisa melalui jhana 1, jhana 2, jhana 3 sampai jhana 4 atau jhana 5 sebagai landasan kita untuk mencapai magga maupun mencapai kepalanya. Now, if you add the 54 Kamavajara Citta, so I think you have to show the total. No? So there are 54 Kamavajara Citta, and then the 27 Mahagata Citta. So if you combine them, you get how many you get? 54 plus 27. You get 81 Citta. 81 Citta we call Lokiya Citta, because they arise in 3 loka, Kama loka, Rupa loka, Arupa loka, and because of them we call them Lokiya Citta, 81. Sekarang coba kita lihat, ada 54 Kamavajara Citta, yaitu kesadaran yang muncul di alam loka, alam Kama loka, ya, 54. Kemudian untuk yang 27 Mahagata Citta, di sini yang muncul di Rupa Loka dan Arupa Loka di sini. Kalau 54 ditambah 27, maka kita mendapat angka 81. Karena ketiga-tiganya hanya muncul di alam loka, ya, 3 loka di sini, maka disebut menjadi 81 Lokiya Citta. Then, if you add the 54 Kamavajara Citta with this 81 Lokiya Citta, with 8 Lokuttara Citta, we get 89 Cittas. The total Cittas in the brief method, that is Vipassana Yanika method. If you add this 81 Lokiya Citta with the 40 the Lokuttara Citta, we get 121 Citta. That is the total number of Cittas in the broad method. Dari ke-81 Lokiya Citta, ya, kalau kita menambah dengan 8 Lokuttara Citta, kita akan mendapatkan 89 Citta secara keseluruhannya berdasarkan metode singkat ataupun Vipassana Yanika. Namun kalau kita menambahkan 81 Lokiya Citta dengan 40 Lokuttara Citta, kita akan mendapatkan 121 Citta secara total berdasarkan metode luas ataupun samatha yanika. So we come to number 11. So it is page 60 in the English version, and you can give them. And then we said the total number of jhana cittas. You add this 27 Mahagata jhana citta and 40 Lokuttara jhana cittas, you get 67. And in this 67 jhana cittas, so how many first jhana and how many second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana? So you can be asked, also, and you should know that also. So here we take this the 15 are Rupa Vajra Cittas first. So these are the first jhana, citta. So we get 3 first jhana citta. The same thing, 3 second jhana citta, 3 third jhana citta, 3 fourth jhana citta, and 3 fifth jhana cittas each.
And all the 12 arupa vajra jhanas are included in the fifth jhana because they have the same jhana factors, that is upekha, ekagata. Now when you go to the Lokuttara Chaita, so that the jhana chaita, again here you get the first jhana. These are 4 here, 4 here. So altogether 8 first jhana, 8 second jhana, 8 third jhana, 8 fourth jhana, and 8 fifth jhana. So if you add this 3 first jhana and this 8 first jhana, you get 11 first jhana chaita. The same thing, there will be 11 second jhana, 11 third jhana, 11 fourth jhana. When you come to the fifth jhana, you have to add this 12 arupa jhana. So 11 plus 13, 11 plus this the 12, you get 23 fifth jhana chaitas. Penjelasan ini ada di buku bahasa Indonesia di halaman 81 nomor 11-nya ya, tentang jhana cita. Jadi kalau kita melihat mulai dari rupa wacara cita ke bawah, kita bisa secara keseluruhan ya, kita bisa melihat ada berapa jana-jana dibagi beberapa cita yang dibagi berdasarkan jananya ya. Jadi kalau kita melihat di tingkat ke-27 Mahagata Cita di sini, kita melihat ada jana pertama itu 1 yang di rupa wacara 1, di wipaka 1 dan kriya 1. Jadi di sini kita mendapati 3 cita dengan jana pertama, 3 cita jana kedua, 3 cita jana 3, 3 cita jana 4, dan di sini kita melewati 3 cita untuk jana kelima pada rupa wacara. Namun kalau kita melihat ke dalam arupa wacara cita, ke-12 daripada arupa wacara cita, mereka mengambil jana kelima sebagai landasan yang mereka menuju ke arupa, maka mereka dimasukkan ke dalam jana kelima. Jadi kalau kita melihat di sini ada 3 jana kelima, di sini ada 12 jana kelima, berarti total jana 5 dalam Mahagata Cita ada 15 ya, jana 5 di sini jadi 15. Sekarang kita melihat ke tingkat Lokuttara Cita, di mana berdasarkan samata yanikanya itu, di mana faktor-faktor jana juga ikut berperan dalam Lokuttara Cita di sini. Jadi kita dilihat di sini untuk jana pertama untuk yang maga ada 4, untuk phala juga ada 4. Jadi ada 8 jana pertama, demikian juga 8 jana kedua, 8 jana ketiga, 8 jana 4 dan 8 jana kelima. Masing-masing 8 jana. Kalau di sini tadi ada 3 jana ke pertama ditambah 8 pertama, kita mendapati 11. Total ada 11 jana pertama, 11 jana kedua, 11 jana ketiga dan 11 jana keempat. Untuk jana kelima di sini ada 8 ditambah dengan tadi di atas ada 15. Maka total ada 23 jana kelima. Ya. Dari total seluruh jana-jana tersebut, kalau kita menjumlahkan semuanya, kita mendapati 27 Mahagata Jana Cita dengan 40 Lokuttara Jana Cita, maka total ada 60 jana cita. Ya, dapat ya? So in number 12, we divide the citas according to but in Pali we call jati. Jati is but. So we divide the citas into 4 groups. You have to go to the top, to the top. To the top here. No? Okay. So we divide into 4 classes as akusala, kusala, vipaka, and kriya citas. And you should be able to divide the 54 kama vajra cita according to jati, the but. So it is very easy, you just count. So in the 54 kama vajra cita, there are 12 akusala cita and 8 the kusala cita. And then the 7 plus 8 you get 15, and if you plus 8 again you get 23. So these 23, the vipaka citas are collectively called the 23 kama vajra vipaka citas.
And this Kriya Chaita, 3 and the 8 here, you get 11. And again, collectively called Kama Vachara, 11 Kriya Chaitas. Sekarang kita membagi kesadaran-kesadaran berdasarkan jatinya, kelahirannya. Jadi kalau kita mulai melihat ke 54 Kama Wacara Cita dulu, maka di sini artinya kita sampai di sini kita akan mendapatkan 12 akusala cita, ya. Jadi yang akusala di sini 12. Kemudian untuk yang kusala kita mendapatkan 8 kusala cita, dan untuk yang wipaka kita di sini ada 7 tambah 8 15 yang asobana. Kemudian kita mendapat juga 8 yang mahawipaka. Total ada 23 cita yang secara bersama-sama kita sebut dengan kama wacara wipaka cita, ya. Dan di sini kita melihat ke kirianya ada 3 yang ahetuka kiriya dan 8 maha kiriya, maka total ada 11 kesadaran yang secara bersama-sama kita sebut dengan kama wacara kiriya cita. And again, you should be able to divide the 81 Lokiya Chaita according to birth. So for Akusala Chaita, you have to go up to this line, where up to this line. These are Lokutra. Up to here. So for Akusala, there are still 12 Chaita, and for the Kusala Chaita, 8 plus 9 Mahakata Kusala Chaita, you get 17. And this 17, we collectively call them 17 Lokiya Kusala Chaita. And then for Vipaka Chaita, you have 23 Kama Vachara Vipaka and 9 Mahakata Vipaka. 23 plus 9, you get 32 Lokiya Vipaka Chaita. And for Kriya Chaita, these are the 11, the Kama Vachara Kriya, and you have 9 Mahakata Kriya, so altogether 20 the Kriya, Lokiya Kriya Chaita. Setelah kita bisa memahami pembagian daripada kama wacara cita berdasarkan jatinya, sekarang kita harusnya bisa memahami tentang ke-81 Lokiya cita yang kita bagi berdasarkan jatinya, ya. Jadi kalau kita melihat 81, agak kecil kita lihat di sini ya, 81 Lokiya cita sampai sini, yang belakang juga nampak tentunya ya. Sampai ke batas ini ada 81 Lokiya cita. Dari 81 Lokiya cita kalau kita bagi, kita lihat di sini ada tetap 12 daripada akusala cita, dan untuk kusala kita melihat di sini 8 tambah 5, 13 ditambah dengan 4. Jadi ada 17 Lokiya kusala cita. Untuk yang vipaka cita kita melihat di sini ada 7 tambah 8 15 tambah 8 23 ditambah 9. Jadi ada 32 Lokiya vipaka cita. Untuk yang kiriya di sini tadi 3 8 11 11 ditambah 9. Jadi ada total 20 Lokiya kiriya cita. So now we go down again. So we go up to the 8 Lokutra Chaita. So now division of the 89 total Chaitas in the brief way. So the Akusala Chaitas, they are still 12. I think you can raise a little. So here, Chaita in the brief method, Akusala Chaita is 12. And then for the Kusala Chaita, we say we have 17 Lokiya, the Kusala Chaita. If you add with it 4 Lokutra Kusala Chaita, you get 21. So there is 21 Kusala Chaita in the brief method. For Vipaka, we also have here 32 Lokiya Vipaka. So if you add with the 4 Lokiya Kriya, Lokiya Vipaka here, so you get how many? So 36, 32 plus 4, you get 36. And for Kriya Chaita, still 20.
Now in the broad method, akusala citta is still 12, and for the kusala citta, you have to add this 17 lokiya kusala with this the 20 lokutara kusala. So 20 plus 17, you get 37 kusala citta. In the case of the vipaka citta, you add 32 lokiya vipaka. With this 20 vipaka, you get 52. And for kriya, still 20. Kalau tadi sudah kita membagi lokiya cita berdasarkan jatinya, kita coba sekarang membagi keseluruhan cita. Ya, keseluruhan cita berdasarkan jatinya. Kita lihat yang metode singkat dulu, Vipassana Yanika. Jadi kalau untuk Vipassana Yanika kita sampai ke batas ini tentunya. Ya, kita sampai ke batas ini. Jadi kalau kita lihat untuk akusala dia tetap 12 dengan yang kusala di sini 8 tambah 5 tambah 4 17, 17 tambah 4 ada 21 cita secara keseluruhan, kusala cita secara keseluruhan berdasarkan metode singkat. Untuk yang vipaka cita di sini 15 tambah 8 17, 17 tambah 9 26, 26 tambah 4 jadi ada 30 vipaka cita secara keseluruhan berdasarkan metode singkat. Kemudian kita lihat yang kiriya. Kiriya di sini 3 8 11 tambah 9 di sini tetap 20 cita, kiriya cita dalam secara keseluruhan dengan metode singkat. Kalau kita menjumlahkan sampai ke semua secara keseluruhan berdasarkan Samatha Yanika 121 kesadaran, kita melihat di sini ada masih tetap 12 akusala cita, kusala cita di sini 8 tambah 5 tambah 4 17, 17 ditambah dengan 20 dapat 37 kusala cita. Untuk yang vipaka cita kita di sini tetap tadi 7 tambah 8 15 tambah 8 23 tambah 9 32 ditambah dengan 20 kita dapati 52 vipaka cita. Jadi untuk yang kriya cita dia tetap sama masih 20. Jadi ini adalah kesadaran-kesadaran yang berdasarkan jatinya dengan metode luasnya atau Samatha Yanika. So we come to the last number 13. So dividing the citas according to the feeling. So please show the text. So there are in the citas, every cita associated with one type of feeling. So there are 5 types of feeling we give here. These 5 types of feeling described here. So the plus sign, we call it somanassa, pleasant mental feeling. And the star is domanassa, painful mental feeling. And V is sukha, pleasant bodily feeling. And the opposite of V is called dukkha, painful bodily feeling. And the negative sign is called upekha, neutral feeling. Sekarang kita ke nomor 13-nya, pembagian daripada kesadaran berdasarkan wedananya atau perasaan di sini. Jadi ada 5 jenis perasaan yang kita ketahui bahwa setiap cita-cita tersebut masing-masing mempunyai asosiasi mereka dengan salah satu dari perasaan-perasaan tersebut. Jadi kita lihat di yang pertama ada simbol positif, tanda positif yang berarti somanassa, perasaan menyenangkan secara mental. Ada gambar tanda bintang di sini berarti ada domanassa, perasaan menyakitkan secara mental. Kemudian ada tanda V di sini yang berarti suka, perasaan menyenangkan secara jasmani. Yang terbaliknya V terbalik adalah duka, perasaan menyakitkan secara jasmani. Kemudian ada tanda negatif berarti UPK, yaitu perasaan netral secara mental. So this is on page 83 of your book, and then we go to page 84 of your book. So we are going to classify all the citas according to feeling. So we have a table, just you know. So we are going to use this table.
No? So here is the name of the Chaita, and these are the 5 types of feeling. So we have to take the 12 akusala Chaitas first. So how many somanasa in the 12 akusala Chaita? So you can just count here. No, there are 4 somanasa here, and then in akusala only 4 somanasa. How many upekha? 4 upekha and 2 here, 6 upekha and 2 domanasa. So you just fill in 4 somanasa, 2 domanasa, and upekha 6. So you go again for ahituka. No? So altogether out of the 18 ahituka Chaita. So we have only 2 somanasa here. Not 2 somanasa, sandirana and hasitupada. And 14 upekha. And you have 1 dukkha and 1 sukha. So now fill in again. So 12 somanasa, 2 somanasa, and in ahituka no domanasa. 2 somanasa, 14 upekha, and 1 sukha, 1 dukkha. Then you go to 24, kama sobana Chaita. So it's easy here. You count 4 plus 4, 4, 4, 12 somanasa and 12 upekha. So you put in 2 somanasa, 12 somanasa, 12 upekha. You add up. When you add up that, so you get the kama Chaita or kama vachara Chaita 54. So in 54 kama vachara Chaita, there are 18 somanasa, 2 domanasa, and then 32 upekha, 1 sukha, 1 dukkha. Okay. Jadi sekarang kita membagi cita tersebut berdasarkan perasaannya, kita lihat di tabel nomor di depan. Jadi yang pertama di sini adalah nama daripada citanya, ya. Sedangkan di sini adalah perasaan-perasaannya. Jadi kalau berdasarkan nama dari cita, kita mengetahui ada yang akusala, ada hetuka, ya, ada juga yang kamasobana, kemudian ada mahagata dan lokutara. Jadi kalau kita mulai dari yang akusala cita, akan kita mengetahui ada 12 akusala cita. Dari ke-12 akusala cita tersebut ada berapa yang somanasa? Kita melihat di sini hanya ada di 4 loba mula somanasa cita, ya. Di sini kita mendapat, sedangkan di sini tidak ada yang somanasa. Dan kita lihat domanasa hanya ada di dosa mula cita, yaitu 2 domanasa cita, dan yang UPK di sini kita dilihat ada 4 loba mula UPK cita dan 2 moha mula UPK cita. Jadi 4 tambah 2 6. Kita mendapati 2. Jadi 4 2 6 total ada 12. Kemudian yang ahetuka, kita melihat yang di sini yang ahetuka cita, di sini ada berapa yang somanasa? Kita cuma melihat di sini yang di ahetuka kusala wipaka ada 1, yaitu di sandirananya. Kemudian di kirianya ada hasitupada, hanya 2 ada yang somanasa cita. Kemudian yang UPK ada berapa? UPK di sini kita melihat dari 7 ada 6 yang UPK, di sini juga ada 6 yang UPK, berarti 12 tambah 2 14. Kita mendapatkan 14 UPK cita total dan suka di sini ada 1 suka, ada 1 duka. Ya, masing-masing 1. Jadi 2 tambah 14, 16 tambah 1 total 18. Kemudian kama sobana kita paling gampang, baik di kusala, wipaka dan kiriya masing-masing dibagi rata sama. Jadi ada 4 somanasa, di sini ada 4 UPK sama semuanya. Jadi total di sini 4 ada 12. 12 kama sobana cita dan 12 kama sobana UPK cita. Jadi 12 dapat 24. Secara keseluruhan ini kalau kita gabungkan di sini 12, 18, 24 kita mendapatkan 54 kama wacara cita. Dari 54 kama wacara cita tersebut kalau kita melihat yang somanasa ada berapa, kita gabungkan yang di atas ke bawah 4 2 8, kita mendapati 18 somanasa cita, 2 domanasa cita, 32 UPK cita dan 1 suka dan 1 suka. Then we take 27 Mahagata Chaita. So these are 27 Mahagata Chaita. So we get the plus sign here, 444.
not only 12 somanasa, and here you get the 3 minus sign and 12 minus sign here. That is 15 upeka. So you just put in here again. Under somanasa you write down 12, and under upeka you write down 15. Now you add these two chaita, 54, 27, you get 81 lokiya chaita. So in 81 lokiya chaita, you get 30 somanasa, 2 domanasa, 47 upeka, and 1 sukha, 1 dukkha. Sekarang kita melihat ke Mahagata ya. Mahagata cita atau Mahagata jana cita ada 27. Dari ke-27 tersebut kita melihat di sini 27 ada berapa yang somanasa. Jadi untuk yang di rupa wacara cita ketika kita melihat di sini ada 4 yang somanasa, 4. Tadi kita mendapat 12 Mahagata somanasa cita, sedangkan yang UPK kita di sini dapat 1 cuma 3 yang di rupa, dan yang di arupa ada 12 tambah 3 mendapat 15 Mahagata UPK cita. Jadi totalnya ada 27. Dari keseluruhan 54 kama wacara cita ditambah 27 Mahagata cita, kita mendapat 81 lokiya cita. Dari 8 lokiya cita ada berapa yang somanasa? Kita hanya menggabungkan yang dari kama wacara 18 ditambah Mahagata 12, kita mendapatkan 30. Ya kan, 18 kan penjumlahan di atas, jadi ini kita tinggal gabung ke bawah 30. Untuk yang UPK kita melihat di sini hanya di sini yang 2 kama cita UPK, jadi di sini 2. Kemudian yang domanasa. Yang UPK kita menggabungkan 32 tambah 15 47. Sukha 1, dukkha 1, total 81 lokiya cita. Then we go to Lokuttara Chaita. So in the brief method, they can be either somanasa or upeka, not definite, so we leave it. We take only the broad method. So in the 40 Lokuttara Chaita, how many somanasa? 4 times 16. Also 16 here, you get 32 somanasa and 8 upeka. Okay, you add here. So 32 somanasa and 8 upeka. So if you add with this lokiya chaita, we get the out of 121 total chaita, 62 are somanasa, 2 domanasa, 55 upeka, and 1 sukha and 1 dukkha. Sekarang kita mencoba melihat secara keseluruhan, makanya kita harus menambahkan menjadi yang lokutara ya. Jadi supaya bisa mendapat keseluruhan. Namun yang untuk Lokuttara, yang Vipassana Yanika kita tidak bisa menambahkan, karena di yang Vipassana Yanika dia simbolnya bisa somanasa dan upeka. Jadi ini tidak bisa dimasukkan. Jadi kita memasuki berdasarkan Samatha Yanikanya. Kalau kita menghitung pada Samatha Yanika, kita lihat yang Lokuttara dulu ya. Yang di Lokuttara ada 40 kesadaran. Dari 40 kesadaran kita lihat berapa yang somanasa. Masing-masing di yang maga ada 16 ya, 4 16 tambah 16 32. Jadi kita ada 32 somanasa Lokuttara cita dan 8 UPK Lokuttara cita, jadi total ada 40. Sehingga secara keseluruhan kalau kita menjumlahkan dari 121 kesadaran secara metode yang luas, kita mendapati 62 somanasa cita, 2 domanasa cita, 55 UPK cita ya, 47 tambah 8 55, 1 sukha dan 1 dukkha, total 121 cita. So in examination, they used to ask, so they say divide 54 kamavacha chaitas according to birth, or 81 lokiya chaita according to birth, or 121 the total chaitas according to birth. So below this, we give you the key there. If you read the key. So for the lokiya chaitas we give you, we say chatu satta. Chatu means 4
And seven, the satta means seven in Pali. No, Jatu satta. So timsa. So timsa there, the spelling is not correct. No, you have to change it. Timsa is T-I-M, not M, close, no, the M close, the close lip, and with the dot above, the M, not tim, we call it timsa. So, no, the Jatu satta, so timsa. Do, no, this is do. Do, dwa. No, so there they use doi. So it's better. No, they change E into A. Do, dwa. Dwa also means two. Doi also means two. But to get the rhyme, you have to use do, dwa. No, and then su, du, et. Su, du, et. No, ek, ik means eka. Eka means one. So su, du, ek. That means sukha one, dukkha one. So we can memorize it. No, we can memorize it. U, jatu satta, so timsa, do dwa, su, du, ek. So if you know that, you just write down. No, otherwise, it's very difficult to remember this. So if you remember this, it's okay. And also, no, about the tuto, no, the chitta. So again, we say upanchichi. Upanchichi. Panchichi. Panchichi means pancha. Pancha means five. No? In Pali, pancha is 5. So upanchichi. So cha dui. No, cha means chatama. Chatama is 6. Dui means 2. So cha dui. Do dui. So this time we use dui, no, instead of dua. Dua dui. Su du ek again. No? So we read again. Can you read? Upanchichi. So cha dui. Do dui su du ek. For the 54 Kamavacha Chitta, we don't give you the Pali word. You just remember in English 8, no? So we can say 18, 2, 32, 1, 1. Sekarang ini terkadang di dalam ujian Abhidhamma sering ditanyakan untuk misalnya lokiya cita, ada berapa kesadaran yang somanasa, ada berapa yang UPK misalnya. Jadi kalau untuk melafalkan ini terkadang agak sulit ya. Dr. Mun memberi sebuah jalan jembatan yang singkat untuk kita tahu. Jadi kalau kita melihat di bawahnya ada kata kunci, ada kesalahan tulis di yang ke barisan pertama lokiya, yang benar adalah ucatu sata so timsa ya. Harusnya itu tinasa bukan so timsa, salah ketik. So timsa do due sudu ek ya. Jadi ini berasal dari mana? Do dua ya. Yes. Oke. Nah, kita bisa bikin jadi do dua aja ya, atau do dua di sini kan di do due ya. Jadi kita ganti dengan do dua. Jadi kita lihat lokiya UPK ya, U mewakili UPK, U catu sata. Catu 4, sata di sini berarti 7. Jadi UPK 47, somanasa, timsa artinya 30, ya, domanasa 2 atau dwi sama domanasa 2, suka, duka, suka, duka masing-masing 1 eka. Ya, ini untuk kata kunci untuk yang lokiya. Sedangkan total cita secara keseluruhan UP mewakili UPK, pancece, panca ya. Pancece berarti panca artinya 55. Sedangkan so artinya somanasa, catana 2 ya.
ca 2 ya, so ca 2 di sini. Jadi somanasa 62, do tetap 2, duka suka eka berarti 1. Duka sama suka 1. Ini adalah sebuah penjembatan supaya kata kunci kita bisa mengingatnya saja. So we finish introduction in chapter 1. No, introduction is also very important. So now we go to chapter 2. No, we try to finish chapter 2 today also. So chapter 2 is about mental factors. So no, we go to the page 2. No, page the second page or the third page. So no. Here it's better you have to know here. So what are the Cetasikas? No, we call them mental factors, no, just take mental factors. So that associate with the consciousness. And they arise and perish together with consciousness. They depend on consciousness for their arising. Then they influence the mind in many ways. And now, to be called a Cetasika, it must have these 4 characteristic properties. So the Cetasika arises together with the Ceta. And 2, it perishes together with the Ceta. So they have the same lifespan. And it takes the same sense object which the Ceta takes. And it also shares a common physical base. That is we call Vatu, like the eye base, the ear base. So with the Ceta, it takes the same the base as the Ceta. Okay. Sekarang kita memasuki bab kedua, faktor-faktor mental atau cetasika. Jadi sifat-sifat dari faktor mental ya adalah kita lihat di sini bahwa faktor mental itu adalah dia muncul dan berakhir atau padam bersama-sama dengan kesadaran ya, dalam hal ini cita, dan tergantung pada cita untuk kemunculannya dan mempengaruhi batin untuk menjadi buruk atau baik ataupun netral sebagaimana ketika mereka muncul. Jadi cetasika juga mempunyai 4 sifat utama. Yang pertama, ia muncul bersama-sama dengan cita, selalu muncul berdampingan bersama-sama. Ia juga berakhir ya atau padam bersama-sama dengan cita. Kemudian ia mengambil ya atau menggunakan objek yang sama, di mana yang diambil oleh cita. Jadi kalau cita mengambil objek apa, dia ikut mengambil objek apa. Kemudian ia berbagi landasan fisik yang sama atau watu yang sama dengan cita. So I just put in for your thought, which is more powerful, Ceta or Cetasika? So Ceta is we call it is the forerunner and the core of the mind. Without the Cetasikas cannot arise. But Cetasikas, they make the mind. So they influence the mind, support the mind in many ways. Just like in supernormal power, it's mainly based on the concentration and wisdom. And when you get the Lokuttara Ceta, supramundane consciousness, so it is actually mainly the power of the wisdom. So we say, so both of them are equally important. So together they make the mind the most powerful in the world. Jadi dikatakan di sini mana yang lebih unggul antara cita dan cetasika. Jadi kita katakan bahwa cetasika itu tidak mungkin muncul tanpa adanya cita. Jadi mereka harus membutuhkan cita untuk muncul. Namun kita ketahui bahwa cetasika, faktor-faktor mental, dia bisa mempengaruhi cita. Ya, cita hanya bersifat menyadari akan objek. Cetasika dia mempengaruhi cita untuk membuat
membentuk batin yang menjadi sangat kuat. Jadi batin ini sebenarnya adalah suatu unit yang sangat luar biasa ya, yang memimpin dunia tersebut. Jadi ini adalah kerja daripada cita yang dipengaruhi oleh cetasika. So we go to the next topic. So we make a table. So you go to the table. So there are altogether 52 Cetasikas, and we divide into 3 groups. So not just here. So the 13 are we call Anya Samana Cetasika. So they are neutral mental factors, and they represent our essential qualities. They are very important qualities actually. And 14 are Akusala, and the Akusala Cetasikas, we call them immoral mental factors, and they are our bad qualities, and we also see them to be the evil forces in the whole world. Now, in the whole world, what are the wicked and the evil forces? Only these 14. And then 25 we call Sobana Cetasikas, beautiful mental factors, and they are our good qualities. Cetasika kita mengetahui ada 52 ya. Dari ke-52 cetasika tersebut kita membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Anya Samanya Cetasika, ada 13 cetasika faktor mental yang bersekutu dengan seluruh daripada kesadaran ya. Jadi kedua Akusala Cetasika, yaitu 14 faktor-faktor mental yang tidak bajik yang mempengaruhi cita, membuat kesadaran itu menjadi tidak bajik, artinya membuat batin yang tidak bajik. Jadi ke-14 akusala tersebut adalah merupakan kualitas yang paling buruk, kualitas buruk atau sifat keburukan daripada kita ya, di mana ke-14 tersebut dia yang menyebabkan seluruh hal-hal yang tidak bajik di seluruh dunia tersebut ya. Semua tindakan-tindakan yang tidak bermoral muncul karena ke-14 tersebut. Kemudian kita mengenal ada 25 sobana cita, cetasika, di mana 25 sobana cetasika tersebut adalah merupakan sifat kebaikan daripada kita, kualitas baik daripada diri kita yang menimbulkan semua tindakan-tindakan baik yang ada di dunia ini. And we take the first group, Anya Samana Cetasikas. We divide it into 2 subgroups. Two subgroups. Please go up. So one is Sabba Ceta Sadharana. So they are essential, or we also call them essential mental factors, which associate with all the Ceta. And number 2, we call them the Pakinakas. Pakinakas mean particulars, and we call them particular mental factors which selectively associate with some sobana ceta and with some asobana cetas. Sekarang yang Anya Samanya Cetasika 13, kita juga bagi menjadi 2 kelompok, yaitu satu yang Sabacita Sadarana Cetasika. Sabacita Sadarana Cetasika adalah semua faktor-faktor mental, yaitu ada 7 faktor-faktor mental yang bisa bersekutu dengan semua cita, baik yang indah maupun tidak indah. Jadi 7 sabacita sadarana tersebut bersekutu secara keseluruhan. Yang kedua baru pakinaka. Jadi pakinaka adalah mereka bersekutu dengan kesadaran baik yang sobana ataupun juga yang asobana secara selektif. Jadi mereka tidak bersekutu secara utuh, mereka bersekutu secara memilih-milih mana yang perlu bisa disekutui, mana yang tidak. Tapi dia juga bisa sobana maupun asobana di sini. And we take the first subgroup, the essential mental factors. So we call them in Pali Sabba Ceta Sadharana. Sabba means all, Ceta, and then Sadharana means associate with. So these 7, the Sabba Ceta Sadharana Cetasikas associate with all Ceta, with all the Cetas. Yang pertama kita lihat
Sabacita Sadarana Cetasika, ada 7. Ketujuh sabacita sadarana cetasika tersebut ya, saba berarti ada seluruh, sabacita sabecita sama, sabesata seluruh, seluruh. Jadi saba 7, sadarana bersekutu. Jadi saba sadarana ya, sabacita seluruh cita disekutuinya. Ada dari ketujuh sabacita sadarana bersekutu secara kolektif, secara bersama-sama dengan semua cita. Di mana kesadaran ini yang mengambil cita tersebut menyelesaikan tugas untuk melaksanakan dibantu oleh cita-cita tersebut. Jadi ini bersekutu secara utuh dengan seluruhnya. So at least you have to remember, these 7 names and their meaning. You should understand and know this at least. So phassa is the contact or mental impression. Vedana is feeling or sensation. Sanya, we call it sanya perception. And cetana is volition or intention. Ekakada is one-pointedness or concentration. It means mental concentration. We also call it samadhi. And jivitendriya is psychic life or life, the faculty. Jivita means life, and indriya means faculty. And manasikara is attention or reflection. Kita coba melihat arti daripada ketujuh daripada cetasika tersebut. Kita di sini ada mengenal yang itu satu pasa. Pasa itu kontak ataupun kesan mental di sini. Ya, ada kontak, kemudian vedana perasaan ataupun sensasi, sanya persepsi ataupun pencerapan, cetana kehendak ataupun niat ya. Kemudian ekagata kemanunggalan ataupun konsentrasi, kita sebut juga dengan samadhi. Jiwitindriya berasal dari jiwita dan indriya. Jiwita berarti daya hidup, indriya pengandalian. Jadi jiwitindriya berarti itu kehidupan fisik ataupun pengendalian kehidupan. Manasikara perhatian ataupun suatu refleksi. So by just this meaning, you don't know their function and the usefulness yet. So now we try to give you some more explanation. So phassa, it makes the contact between the sense object, the sense door, and consciousness. Now, we have an example how the citta arises. The citta arises. So we give you this image box with the rough surface there, and you have the matchstick, so also with some there, and you strike it, and when you strike it at the striking point, the flame arises. So if we ask you, where does this flame comes from? From the box or from the matchstick? No, from nowhere. No, because of the striking there, so the flame arises. Then when the flames, it goes out, it extinguishes, where does it go? It does not go anywhere, it just disappears here. And the same thing, like the eye consciousness. So we say this is the eye door, not the eye door, it is. So, and this is the visible object. So when the visible object strikes the eye door, at the striking point, eye consciousness arises. So where does this eye consciousness come from? From nowhere. And soon after it arises, it perishes. Where does it go? Nowhere. So that's very, very strange. So they arise because of the contact between the sense door and the visible object. Now, when the visible, the object strikes the door there, so they are striking at the point, and at that time, at that striking point, eye consciousness arises. So 3 of them are in contact.
Now, at the contact point, three of them are in contact. But no, the visible object is materiality, and I-do and I-consciousness are there. The I-do is also materiality. No, we say clear materiality in the I, subsets the I-do. And I-consciousness and associated mental factors, they are mentality. So for the mentality and materiality to be in contact, no, just because they are together there, you cannot say they contact yet. No, because mentality, materiality. So phassa, no, when I consciousness arises, phassa, vedana, they arise together. No, the seven, these essential mental factors, they arise together with I consciousness. So phassa makes the contact between this visible object and the I consciousness. So we say phassa makes the mental impression. Not just like if you have a stamp, you strike on the book, so the stamp appears in the book there. Not just like that. It just by phassa makes the contact there. So it seems the sense object, the impression of the sense object is in the I consciousness, and I consciousness can be aware of the sense object. So phassa is very important. Without it, the sense object and the visible object, the sense object and the consciousness, they cannot be in contact. So you need phassa. And by that contact, it produces feeling. It produces feeling. So, and also it is very important again, because feeling is very important for all living beings. Okay. Pertama, phassa atau kontak. Kalau kita melihat artinya di sini, phassa dia melengkapi kontak antara objek indera dan pintu indera dan kesadaran. Ya, jadi sebagai contoh untuk kontak antara misalnya objek penglihatan dengan pintu mata dan juga munculnya kesadaran mata. Ini diselesaikan oleh phassa di sini. Jadi tanpa phassa tidak akan ada kesan indera, dan akibatnya jika tidak ada munculnya rangkaian kesadaran. Jadi phassa juga akan menghasilkan perasaan. Jadi Dr. Moon tadi memberikan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaannya antara kotak korek api, ya. Sekarang masih ada juga korek api dengan anak korek api, ya. Sekarang banyak pakai mancis, saya tahu kan. Nah, jadi dulu pada masa banyak pakai kotak korek api dengan anak korek api. Jadi ketika belum terjadi apa-apa, kotak korek api ini diibaratkan sebagai landasan indranya, ya, pintu indera atau landasan indera. Sedangkan anak korek api diibaratkan sebagai objek inderanya, ya. Jadi phassa melengkapi keduanya ini, mengarahkan daripada objek indera atau anak korek api untuk menabrak pintu indera atau landasan indera. Jadi anak korek api menggesek ke kotak korek api yang permukaannya kasar. Ketika terjadi gesekan antara anak korek api dengan kotak korek api tersebut, maka pada titik gesekan itu tersebut akan muncul api, ya kan? Nah, demikian juga ketika objek indera dia menabrak ke pintu mata, ya katakanlah ini objek penglihatan. Objek penglihatan menabrak ke pintu mata, pada titik tabrakan tersebut di sana juga muncul kesadaran mata. Ya, objek indera, ya, caku dwara bertabrakan, terjadi phassa, muncul caku winyana. Ya, ini prosesnya. Jadi di sini kita katakan ketika setelah terjadi tabrakan tersebut munculnya api. Api datang dari mana? Datang dari permukaannya atau datang dari korek apinya, anak korek apinya? Sebenarnya tidak datang dari mana-mana. Begitu terjadi gesekan, api muncul dengan sendirinya, ya kan?
Nah, jadi ketika muncul api dengan sendirinya di sini, kemudian dia padam, kemana apinya pergi? Dia tidak kemana-mana. Demikian juga ketika objek indera menabrak pintu indera, muncul kesadaran indera, winyana di sini. Ya, katakanlah caku winyana. Ketika kesadaran tersebut muncul, kemudian dia padam, kemana dia pergi? Dia juga tidak pergi kemana-mana. Dia muncul pada titik tabrakan yang sama dan kemudian dia padam di titik itu juga. Ketika dia terjadi phasa, karena phasa tersebut dia juga menghasilkan wedana, perasaan. Ya, jadi seperti halnya tadi kalau korek api dia menghasilkan tabrakan tersebut, dia menimbulkan api kesadaran, menimbulkan api, apinya juga mempunyai perasaan. Kalau kita dekati ada perasaan panasnya, ya kan? Nah, jadi dia juga dalam kontak ini menghasilkan phasa di sini. Jadi perasaan juga sangat penting, ya, karena perasaan juga nanti akan membuat kita menyenanginya. Kita ikuti lagi. Vedana is feeling or sensation, and we have already come across the 5 types of feeling. And what is the strange here is, so they say it is Vedana that enjoys the taste of the sense object. We think we enjoy like the movie, the song, etc. And actually, Vedana that enjoys the taste of the sense object, and we think that we enjoy the taste of the sense object. And then the feeling is very important to us, because when we come across with beautiful sense object, we get pleasant feeling. And when we come across the unpleasant sense object, we get painful feeling. So we don't like the painful feeling, we like the pleasant feeling. And that's why, in order to enjoy the pleasant feeling, like enjoying the movies, the good songs, the good food, so the people, they are trying to get money and they have to walk the whole life. So feeling means very much to us. When we enjoy sense pleasure, yesterday I tried to tell you, mainly we are enjoying this pleasant feeling. Okay. Sekarang wedana atau perasaan. Sebenarnya wedana dia merasakan rasa daripada objek indera, ya. Jadi ini dikatakan ketika muncul perasaan, kita berpikir bahwa kita ini menikmati perasaan tersebut. Namun sebenarnya kita tidak menikmati perasaan tersebut. Yang menikmati perasaan hanyalah wedana. Jadi wedana yang menikmati perasaan. Jadi kalau kita bertemu dengan objek yang menyenangkan, kita menyukainya. Kemudian kalau kita bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan, kita menolaknya, ya, kita tidak suka. Jadi karena prinsipnya pada dasarnya manusia kita selalu ingin mencari perasaan-perasaan menyenangkan, maka dalam setiap harinya kita berusaha untuk mungkin bekerja, mencari uang yang tujuannya untuk apa? Untuk dapat menikmati perasaan-perasaan yang menyenangkan. We go to number 3. So these are not very important. You can read by yourself. Number 3 is sanya perception. So sanya takes note of the sense objects as to its color, the form, the shape, the name, etc. It functions as memory. It is sanya that enables one to recognize the object again when you have once perceived that object. Now the mind works like a supercomputer. The data produced by perception are transmitted from mind to mind. So they remain in the mental stream. So this old data can be recalled with mindfulness, and this is the reason why we remember what we have learned, and why some people can even remember their past existences, as the mental stream is not cut off
at the time of death. So I will explain to you a little more. So when we see a sense object, so all the mental factors, they perform their respective function. Also, the sanya take notes of the detailed features of the sense object. So what is the color? What is the appearance? What is the form? So it takes note of all this data, and all this data, usually, we say consciousness can be aware of only one object at one time. So, the same thing, perception, they can take note of only one feature one time. But, as the citta arises very quickly, even in one snap of the hand, we say 1,000 billion citta arise and dissolve. So that means 1,000 billion, the sanya, perception, will arise and dissolve. So that means even in one snap of the hand, they can take 1,000 billion data. So data. So this, the sanya and the citta, as soon as they arise, they perish, arise, perish, arise, perish. So all this data, when they perish, they leave behind in the mental stream. Just like the feeling also leave, its sensation. When it perish, it also leaves that sensation in the mental stream. So when we say in the mental stream, the mind, they arise one after another. So the feeling and the sanya, say in this consciousness. So when they perish, they receive, they transmit, they leave behind their feeling and the perception in the next citta. So transmit to the next citta. So this citta, it also takes what is the feeling and what is the perception, and when it perish, again it transmits to the next citta. So we say the citta, they arise one after another, so they are no break from one another. So all the data taken by say this citta will be transmitted to this citta before it dissolves. And again, before it dissolves, it transmits this to the next citta. So we say this data remains in our mental stream. Just like putting in the data into the computer. So when you put all the data in the computer now, in the one disk, all my teaching of Abhidhamma for 40 days are recorded there, just there. So they remain in the memory, and you can open it at any time. So the same thing, this what is in the mind. So we can recall it with mindfulness. With mindfulness. And we say at the time of death, the mental stream is not cut off. As soon as you die here, the next existence, the rebirth consciousness arises immediately again. So all the data you make in this life are transmitted to the next life. So if we have lived for uncountable existences, all this, the data of feeling, perception, and the other mental factors are in the mental stream, and that's why we say the mind is a very, very great supercomputer. It can store the data of uncountable existences. And that's also the reason why the Buddha sees a person. He can know what you have done in the past. What are your past existence. The Buddha can know that. Jadi sekarang nomor 3, sanya ataupun pencerapan. Jadi sanya, dia memperhatikan objek indera sebagaimana pada warnanya, bentuk dan wujudnya, juga namanya mungkin dan seterusnya. Jadi dia berfungsi sebagai memori, di mana sanya dia memungkinkan seseorang untuk mengenal objek yang telah dikenalnya sebelumnya di dalam batin, ya, melalui indera tersebut. Jadi kita mengenai pencerapan tersebut tadi dijelaskan lebih detail apabila ketika satu kesadaran indera muncul. Ketika satu kesadaran muncul, maka akan banyak semua faktor-faktor mental
akan berusaha untuk bersekutu atau menjalankan fungsinya masing-masing bersama dengan kesadaran yang muncul. Ya, jadi semua faktor-faktor mental tersebut dia mempengaruhi cita tersebut untuk muncul berdasarkan tugas daripada masing-masing daripada cita tersebut. Namun kita melihat ketika satu kesadaran tersebut padam, ya, maka pada saat itu juga faktor-faktor mental tersebut akan padam. Nah, kita mengetahui bahwa satu kesadaran hanya bisa melaksanakan satu tugas pada waktu itu juga, pada waktu yang sama dia hanya satu kesadaran yang bisa berfungsi. Otomatis di sana faktor-faktor mental yang muncul bersama dia juga hanya melaksanakan satu tugas. Ketika misalnya kesadaran muncul, wedana muncul pada saat itu, wedana juga hanya bekerja untuk satu tugas perasaan, ya, menikmati objek indera tersebut. Kemudian sanya yang muncul bersamanya juga padam. Setelah kesadaran itu padam, dia juga melakukan satu tugas pencerapan terhadap kesan indera tadi. Nah, namun kita menyadari di sini bahwa setiap kesadaran yang padam, ya, dia akan meninggalkan karma propertinya, ya, bentukan-bentukan karmanya di belakang arus mental tersebut. Demikian juga wedananya, ketika wedana ikut padam, dia juga meninggalkan bentukan atau wedana-wedananya di dalam arus mental tersebut. Demikian juga ketika sanya padam, dia juga akan meninggalkan bentukan-bentukan daripada pencerapan tersebut di arus mental sebagai memori. Nah, ibaratkan tadi Dr. Moon mengatakan bahwa selama ajaran Abhidhamma, selama ajaran Abhidhamma di sini, ya, jadi semua pelajaran-pelajaran Abhidhamma itu disimpan atau direkam melalui alat perekam di dalam memori yang dapat senantiasa kita putar ulang. Nah, demikian juga sebenarnya semua data-data kehidupan kita, mulai dari banyak kehidupan yang sangat lampau, semuanya itu tersimpan di dalam arus mental yang senantiasa juga akan muncul ataupun menghasilkan akibatnya bila kondisinya tiba. Namun untuk data-data pencerapan yang ada setiap saat dapat dicocokkan oleh sanya. Jadi sanya itu dia dapat mencocokkan semua data-data yang ada dengan data-data baru. Apabila misalnya kita melihat seseorang, ya, ketika kesadaran melihat itu muncul, kemudian di sini sanya akan bertugas mencoba mengenal objek tersebut. Apakah objek tersebut sudah pernah saya temui sebelumnya? Dia mencoba menilik kembali ke dalam data-datanya, seperti komputer untuk mencari data-data di dalam komputer, apakah data yang sama pernah muncul. Dia coba melihat, karena dia sebagai memori di sana dia melihat ke dalam memorinya yang sangat banyak. Jadi apabila kesan ini begitu kuat dan pernah dikenal sebelumnya, maka dengan memori dia dapat mengingat, oh, orang ini pernah saya ketemui berapa lama. Jadi ini adalah kelompok-kelompok pencerapan yang bisa bertindak sebagai sebuah penyimpan data yang sangat luar biasa, ya, bagaikan superkomputer. Tidak ada komputer di dunia ini yang bisa mengimbangi kekuatan memori daripada arus mental kita, di mana sanya dapat menyimpan sebagai memori sebuah data dari sekian banyak kehidupan lampau, mungkin bermiliar-miliar atau bertriliun kehidupan kita lampau, datanya tersimpan di dalam arus mental. So you see, mental factors are very, very important. And this cetana is again very important. We call it volition or intention. Cetana coordinates. It's associated citta and cetasikas. Concomitant means the citta and cetasika that arise together with the cetana. And it acts like a chief disciple or a
a farm owner. So instead of the farm owner, no, I would change it into the chief carpenter. No, so these person, no, they fulfill their duty and they regulate the work of others as well. So, no, like the chief disciple, like in a class we have monitor, we say class leader. So, no, when the teacher comes in, so he gets up. So everybody, please get up. So he get up and he also asks other people to get up. When the teacher come, no, take his place. Now all of you, please greet the teacher. So Namo Buddhaya. No, and like the chief carpenter, he did his work. He also asked his associated, no, the carpenters to do their respective thing. So when the house is built, who built this house? So they say this chief carpenter built this house. No? So just like that, Chaitanya, it performs its duty. It also prompts the associated Chaita and Chaitasikas to do their respective work, no, to accomplish an action. And in that case, no, we call the Chaitanya as karma, no, karma, no, because no, it accomplishes an action. So karma means action. And to know this karma, no, we will tell you a little, this little story again. So if a mosquito, no, bites your forehead, so you are painful, and oh, a mosquito is biting me. So consciousness, it knows it. And when you get the pain, dosa arises. So dosa mula chaita will arise. No? The anger-rooted consciousness will arise. And we say anger is the most destructive element. So no, it demands, this mosquito is biting us, no, very, very painfully. We must kill it. But dosa cannot accomplish the killing action. It is the Chaitanya that accomplishes the action, they say. Now Chaitanya, no, when normally it is neutral. When it associates with the anger, it becomes angry, no, the volition. So now, no, the Chaitanya sets the motive, no, sets the motive or the intention. We must kill this mosquito. Now it prompts its associates, the Chaita and Chaitasika. Now you do your respective part. No, we must kill this mosquito. To kill it, you do, no, your work. So the Chaita, no, it produces Chaitija, no, the Chaitija Rupa, mind-born materiality, and by that, no, the hand moves and swings and smashes the mosquito dies. Then who kills the mosquito? So you may say, oh, the hand, you smash the mosquito, you are the killer. So the hand say, well, I cannot move by myself. If you put me down, I just stay here. Now the mind moves me, I don't know what I am doing. So then in that case, the Chaita, you move the hand and you kill the mosquito. You are the killer. So the Chaita say, I am just aware of the mosquito bite, aware of the pain. But I have no motive, no intention to kill the mosquito. Now Chaitanya asked me to do my work, so I swing the hand. So who is the real killer? Who is the real killer? It's the Chaitanya. It's the Chaitanya. It sets the intention, and it prompts all its associates to do their respective work, and the action, the killing action is performed. And that is why the Buddha, he said here, in the Buddha, he remarked, volition is action karma. Thus I say, O monks, for as soon as prompted by volition, one does the action, be it by body or bodily action, by speech, verbal action, or by mind, mental action. So the Buddha called Chaitanya as
the action, because he identifies the action and the Chetana. Because of this Chetana, the action is done. So Chetana and actions are identical. So he called that the Chetana is the action, and the action in Pali we call Kamma. So Chetana is Kamma. So if you ask, what is Chetana? Or what is Kamma? Then you can say, the Kamma is volitional action, we say. Because we have to put in volitional action. Only you have volition, the intention to do it, then that Kamma has the property of bearing result. And without intention, you walk on the road. Then you may step on the ants, you kill them. That does not amount to the panatipada. It does not bring up the Kamma. So only when you have the intention and you accomplish it, then that Kamma will bear result. Okay. Sekarang yang nomor 4, cetana. Cetana, kehendak, niat di sini. Jadi cetana dia mengkoordinasi, konkomitan, ya. Konkomitan saya di buku lama menerjemahkan sebagai konkuren. Itulah salah satu kefatalan saya. Kesalahan saya paling fatal di penerjemahan buku pertama itu. Jadi konkuren sebenarnya sesuatu yang muncul bersama-sama dan berkompetisi. Salah. Sebenarnya di sini konkomitan di sini adalah tujuannya sesuatu yang muncul bersama-sama untuk mempengaruhi dan mendukung. Ya, sedangkan saya menaruh ke konkuren itu dia sebenarnya untuk menyainginya. Jadi ini suatu kesilapan. Kemudian di buku berikutnya saya ganti dengan faktor-faktor mental penyertanya, yaitu jadi faktor-faktor penyerta antara cita dan cetasika tentunya. Nah, jadi dia mengkoordinasi cita dan cetasika yang bersekutu dengannya untuk melakukan tindakan sesuai dengan bagaikan seorang pimpinan dengan pengikutnya, ya, atau bagaikan di sini dikatakan pemilik ladang yang menyelesaikan tugasnya, tapi juga dibuat sebagai pimpinan daripada tukang kayu yang meminta para anak buahnya menyelesaikan tugasnya. Jadi dia mengkoordinasi pekerjaan. Tadi Dr. Mon ada memberi sebuah contoh, juga ibaratkan sebagai ketua kelas, ya. Kita masih ingat walaupun kita sudah menginjak umur 50-an atau ada yang 40-an, masih ingat ketika kita masih di SD. Begitu kita di dalam kelas, ketua kelas selalu mengatakan semuanya berdiri, ya kan? Guru datang semuanya berdiri. Mari kita mengucapkan selamat pagi kepada guru. Selamat pagi Ibu Guru. Masih ingat kisah-kisah anak-anak, ya? Lucu juga sebenarnya kalau diingat, ya kan. Nah, jadi ini juga ketika dokter masuk kepada Dr. Mon masuk, ya, begitu Pak John bilang berdiri, bilang namo budaya kepada Dr. Namo budaya Dr. Mon, kan gitu kan. Nah, jadi ini juga adalah sebuah pimpinan yang memberikan perintah kepada para pesertanya untuk melaksanakan tugasnya. Jadi di sini cetana dia bertindak pada sebagai melaksanakan tugasnya tersebut. Jadi cetana di sini sangat penting karena cetana itu mempengaruhi. Tadi Dr. Mon memberikan lagi sebuah contoh bagaimana ketika seekor nyamuk menggigit dahi kita misalnya. Ketika nyamuk tersebut menggigit kita, pada saat itu kita merasakan sakit, ya. Ketika rasa sakit, pada saat itu cita hanya menyadari keberadaan daripada nyamuk tersebut menggigit, ya, dan juga menyadari gigi tersebut. Kemudian karena rasa sakit tersebut muncullah sebuah kemarahan di sini. Tapi kemarahan ini kan sebenarnya dia juga waktu dia muncul dia bersekutu dengan apa? Bersekutu dengan faktor-faktor mental, yaitu dosa di sini, ya, dosa. Jadi karena kemarahan tersebut kemudian di sini cetana bertindak. Cetana bertindak, sebenarnya cetana itu awalnya dia adalah netral, tapi karena dipengaruhi oleh kondisi cetasika yang buruk tersebut, dosa tersebut mempengaruhinya, maka cetananya menjadi kehendak yang buruk, ya,
kasar, keinginan membunuh. Jadi akhirnya cetana tersebut menyusun suatu perintah untuk segera membunuh nyamuk tersebut. Nah, begitu perintah tersebut datang, maka tangan kita menepuk nyamuknya, ketepok, ya kan? Mati nyamuk kita. Nah, jadi ini bersalah atau tidak? Kemarin saya bersama dengan putrinya Cik Lili ya sempat berdebat-debat sama Cik Fani ya, berdebat-debat. Katanya kalau kita ketepoknya itu kalau kita tidak menyadarinya, tidak punya intention, kan tidak ada dosanya ya. Atau kalau kita tidak tahu karena akibatnya kan dosanya sedikit. Nah, jadi sekarang kita lihat ketika nyamuk tersebut mati, ditanya siapa yang membunuh nyamuk tersebut. Kan? Jadi banyak yang mengatakan tangan yang telah membunuh nyamuk tersebut, tangan kita membunuh. Jadi tangan dipersalahkan. Tangan bilang jangan mengkambingi tangan saya. Tangan saya tidak bisa bergerak. Tangan saya hanya di bawah. Saya tidak akan berbuat apa-apa. Ya, saya hanya bisa bergerak ketika saya diperintahkan untuk bergerak. Kalau saya tidak diperintahkan, saya cuma diam. Jadi siapa yang memerintah Anda? Cita yang memerintah saya katanya. Jadi cita, bagaimana cita menggerakkan tangan? Jadi karena cita juga dia menghasilkan material atau materialitas hak yang dihasilkan oleh cita jarupa. Cita jarupa yang dihasilkan oleh cita tersebut ya, karena dia bersekutu dengan faktor-faktor mental, dia menghasilkan cita jarupa tersebutlah yang menggerakkan tangan. Jadi makanya tangan mengatakan yang membunuh sebenarnya bukan saya, cita. Jadi cita juga ngomong, saya sih sebenarnya keberadaan saya kan cuma menyadari akan keberadaan daripada objek indera. Saya tidak punya niat untuk membunuh nyamuk tersebut, sama sekali tidak ada. Saya cuma menghasilkan materialitas untuk menggerakkan ketika saya diperintah. Jadi saya diperintah siapa? Saya diperintah oleh cetana. Cetana lah yang mempengaruhi saya untuk mengeluarkan cita jarupa dan maka tangan bergerak. Jadi sekarang yang menjadi pembunuh sesungguhnya siapa? Ya kan? Apakah tangan, apakah cita, apakah cetana? Jadi cetanalah yang menjadi pembunuh sesungguhnya daripada nyamuk tersebut. Jadi dalam hal tersebut Buddha mengatakan bahwa cetana dia juga adalah sebuah tindakan. Jadi di mana dikatakan Buddha menyatakan di sini kehendak adalah tindakan atau kama. Jadi beliau mengatakan, oh para biku, segera setelah didorong oleh cetana tersebut atau kehendak tersebut, seseorang bisa melakukan tindakan, baik itu tindakan secara jasmani, tindakan secara verbal ataupun tindakan secara batin. Ini bisa muncul tindakan-tindakan tersebut ya. Namun apabila seandainya di mana kita berjalan ya, tanpa sengaja kita menginjak mati seekor semut. Nah, jadi semut tersebut mati, kita tidak mempunyai niat untuk membunuhnya, tapi dia terbunuh karena kita tidak menyadarinya. Jadi di sini tidak ada cetana ya. Jadi ya kalau di sini sering kita mengatakan ya, kamamulah semut ya. Bukan saya ingin membunuh Anda ya kan. Oke. So cetana plays a very important role in all actions. So cetana is the most significant cetasika in mundane consciousnesses, and whereas panya is the most important cetasika in supramundane consciousnesses. Okay. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa cetana memainkan sebuah peran yang sangat penting pada semua tindakan. Cetana adalah sebuah cetasika duniawi yang sangat signifikan di dalam dunia lokia atau alam kesadaran lokia. Sedangkan panya, kebijaksanaan, juga adalah merupakan cetasika yang sangat penting di dalam tingkat adi duniawi atau kesadaran lokutara. And number 5 is ekagata, one-pointedness. It unites consciousness and mental factors harmoniously and focuses them on one object. So it prevents the associated mental factors and the citta from dispersing, And because of this unification,
No, again, no, we say that the mind becomes very powerful in the supernormal power. So, Ekagata is also again very important. Sekarang kita masuki ke yang nomor 5, yaitu Ekagata. Jadi Ekagata dia memusatkan cita dan cetasika ataupun menyatukan cita dan cetasika pada satu objek, dan ia mencegah terjadinya penyimpangan atau kondisi tambahan daripada terhalangnya kita berpusat pada satu objek tersebut. Jadi ini sama dengan dapat dikatakan bahwa Ekagata dia adalah merupakan salah satu daripada 5 faktor jana yang ketika ia berkembang pada saat kita bermeditasi, dan ini juga dikenal dengan samadhi ataupun konsentrasi. Dan ini adalah bibit daripada semua perhatian di mana kita dapat memilih ataupun lebih tertuju, ya, memusatkan dan mengkonsentrasikan kesadaran kita, di mana kekuatan daripada Ekagata ini sangat luar biasa, bahkan sebuah kemampuan daripada kemampuan supranatural itu muncul dari kekuatan daripada Ekagata tersebut. Jivitendriya, no, we call psychic life. Jivita means life, Indriya means the controlling faculty. So we also call it life faculty. Now, it is called Jivita life because it sustains. No, its consciousness, its associated consciousness and mental factors, no, sustain to be alive throughout their lifespan. Throughout their full lifespan, only then they can perform their respective functions. Otherwise, if the Citta Cetasika, as soon as they arise, they perish. They cannot do anything. If they cannot do anything, we cannot do anything, then we shall die also. And then we say it is called Indriya, faculty, because it controls its associated the Citta and Cetasika. Just as lotuses are sustained by water and an infant is sustained by a nurse, so also the mental, the concomitants are sustained by Jivitendriya. Nomor 6, Jivitendriya. Sebenarnya daya kehidupan daripada fisik, ya, atau daya hidup sebenarnya. Jivitendriya kombinasi dari 2 kata, yaitu jivita dan indriya. Jivita di sini kehidupan, indriya adalah kemampuan pengendalian. Jadi kemampuan pengendalian kehidupan atau pengendalian indriya kehidupan. Jadi ini dikatakan jivita karena dia menopang konkomitan, yaitu faktor-faktor mental penyertanya, ya, cita dan cetasika disebut di sini. Jadi ini dikatakan indriya karena dia mengendalikan atau mengontrol faktor-faktor mental penyerta. Jadi sebenarnya kita ketahui bahwa cita dan cetasika mereka begitu muncul dia akan padam kembali. Ketika dia bisa mau muncul, sebenarnya dia juga membutuhkan sebuah daya hidup. Ya, sama halnya seperti kita bisa bergerak juga ada daya hidup yang menopang kita untuk menjadi hidup, ya, secara jasmani misalnya. Namun sama juga dengan kesadaran cita di sini, ketika mereka hidup atau padam, dia juga mempunyai daya hidupnya. Ya, daya hidupnya ini kita sebut dengan Jivitendriya. Jadi ini juga sama dengan bunga teratai, ya, bunga lotus yang ditopang oleh air supaya bisa naik ke permukaan. Tanpa air kan daun-daun itu tidak mungkin naik ke permukaan dan bunganya tidak akan muncul ke atas. Ini juga sama seperti halnya baby, ya, anak bayi yang dijaga oleh perawatnya juga. Jadi kita mengetahui faktor-faktor mental penyerta daripada mental ini juga ditopang oleh Jivitendriya. Now, manasikara is attention or reflection. So we say, it pays attention to the sense object
that appears in one of the sense door. Now, it is the first confrontation of the mind with the object and directs its associated mental concomitants to the sense object. It is therefore a very prominent factor in the two avajana chaita, namely Pancha Dwara Vajana Chaita and Mano Dwara Vajana Chaita. So we say if a visible object appears in one of the five sense doors, Pancha Dwara Vajana will take notice of that sense object and directs the mental stream towards that sense object. And if the object appears in the mind door, it is Mano Dwara Vajana Chaita, that take notice of that sense object and also directs the mental stream towards the object. So we say, actually, like the Chaita, they has only the function to know the sense object. So to do that, the paying attention and then driving the mental stream toward the object, it is actually the manasikara that present in these two avajana chaita. Okay. Nomor 7, manasikara, ya, perhatian ataupun refleksi. Manasikara adalah batin yang pertama kali berhadapan dengan objek indera di sini, dengan objek dan mengarahkan faktor-faktor mental yang bersekutu dengannya, ya, penyertanya kepada objek. Jadi di sini kita melihat bahwa sebenarnya tadi di sini ada dua faktor, yaitu dua awajana cita, ya, Panca Dwara Vajana dan Mano Dwara Vajana Cita. Jadi ketika sebuah objek muncul di depan pintu indera, ya, kita sering lebih cocok, lebih gampangnya muncul di pintu mata misalnya. Ketika objek mata penglihatan muncul di depan pintu mata, pada saat itu pintu mata akan diarahkan untuk ke arah objek indera. Jadi sebenarnya pada saat pengarahan daripada pintu mata tersebut, di sini manasikara bekerja. Manasikara bekerja, dia mengarahkan pintu mata ke objek indera. Dia bagaikan kemudi kapal yang mengarahkan kapal nanti. Dia mengarahkan pintu mata ke objek indera. Demikian juga setelah itu dia akan dihantarkan, ya, untuk kesadaran-kesadaran muncul berikutnya itu hanya sekedar menyadari, dan kemudian oleh pintu batin, ya, juga akan diarahkan kepada objek indera tersebut. Nah, yang mengarahkan pintu batin terhadap objek indera juga di sini manasikara bekerja. Dia mengarahkan daripada pintu batin ke arah objek yang diterima tadi. Itu kalau dia melalui 5 pintu. Namun apabila terkadang sebuah objek indera itu bisa muncul langsung melalui pintu batin. Ketika objek batin itu muncul, makanya pada saat itu pintu batin akan terarah kepada objek batin, di mana manasikara juga bekerja sebagai pengarah yang mengarahkan daripada pintu batin kepada objek inderanya. So manasikara is also compared with the rudder of a ship. As the rudder of a ship directs the ship towards the destination, also manasikara directs the chaita and its associated mental fact, chaita and the chaita and jitasikas towards the sense object. Without manasikara, the mind would be like a rudderless ship, and it cannot be aware of its sense object. And also in the literature, yoniso, the manasikara, and ayoniso manasikara, they appear very often. Yoniso manasika means wise reflection, and wise reflection will lead to moral consciousness. And ayoniso manasikara, unwise reflection, will lead to immoral consciousness. So now in everyday life, it is important to live with moral minds. So if you can develop moral minds, we say you get moral, the good karmas by many billions every second. So if you make unwise reflection, then you live with immoral minds. Only immoral karma will be arising. Nah, di sini dilihat tadi bahwa manasikara juga bekerja bagaikan kemudi daripada kapal yang mengarahkan ke tujuannya.
Jadi manasikara di sini mengarahkan cita dan faktor-faktor mental yang menyertainya ke arah daripada objek indera. Dengan manasikara tanpa manasikara batin itu bagaikan kapal tanpa kemudi, sehingga dia tidak dapat menyadari akan keberadaan objek. Ya. Jadi dalam hal tersebut secara umum kita melihat manasikara itu sering muncul, dia dapat disebut sebagai yoniso manasikara dan ayoniso manasikara. Yoniso manasikara dia artinya merefleksikan dengan bijaksana, ya, dengan yang bajik. Kalau ayoniso yaitu ya suatu refleksi yang tidak bajik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga adalah sangat baik untuk bisa selalu hidup dengan kesadaran-kesadaran yang bajik. Ya, di sini yoniso manasikara dibutuhkan untuk mengarahkan kepada yang bajik. Have another break. Setengah jam ya.